Shalom saudara, dimanapun Anda berada hari ini, terima kasih bisa bersama kami di acara Time to Refresh. Minggu ini saya ditemani oleh baru ya, sama Dev, sama Tasya. Mereka menemani saya untuk kita masuk dalam kehadirat Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, minggu-minggu ini kita dikejutkan banyak hal dalam hal-hal yang kita tidak terduga. Saya tahu bahwa semuanya itu bukan suatu kebetulan, karena Roma 8 ayat 28 berkata bahwa semua mendatangkan kebaikan dan Allah turut bekerja. Itu semua sudah tertulis. Nah, hari ini kita mungkin boleh kecewa, kita boleh sedih, kita boleh apapun juga. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan adalah kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Nanti saya akan men-sharingkan sedikit firman Tuhan atau kata-kata mungkin yang bisa menguatkan saudara. Dan sebelum itu saya mengajak saudara untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena saya tahu dalam setiap masuk ke hadirat Tuhan itu selalu ada hikmat yang baru. Biar hari ini saya minta Dev dan Tasya dan Bila membantu saya untuk kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, dan siapkan hati saudara dan mata dan pikiran saudara biar tertuju pada Tuhan. Mari kita lakukan bersama-sama. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Dengan pujian ini bersama, mari. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah
selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Oh, kami nikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Perkenan-Mu nyata dalam kami. Kami hidup oleh anugerah-Mu Bapa. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Come on, sing it. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, mari nikmati kebaikan, mari sembah Dia. Dengan syukur-Mu katakan, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Oh, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung Bapa. Dari manakah akan datang keselamatanku? Pertolonganku hanya dari Engkau, sumber kekuatan dan sumber sukacita. Oh, Kau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kau sediakan makanan bagiku di depan lawan-lawanku. Ku lebih dari pemenang, bersama-Mu ku lewati, bersama-Mu ku lebih dari pemenang. Oh, how I love You Lord, I love You Lord. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with Your hand and lead me in Your righteousness, and I look to You.
wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carrying in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, through it all. Come on, sing on the top. Sing the song. Let's go. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you. Oh, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, we sing hallelujah. How sweet your name, Lord. Hallelujah. One more time, come on. Faithfulness to me, and I'm carrying everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, love. Come on. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carrying everlasting
Kami mau terus menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Sampai bumi lenyap, kami tetap setia. Sampai tubuh kami pun lenyap, Bapa, kami tetap mau setia. Kau satu-satunya yang ku cinta. Kau satu-satunya yang ku sembah. Kau satu-satunya sumber pertolongan. Kau satu-satunya dan segalanya. I'll sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, sing it. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and great.
Shalom saudara, tadi kita udah masuk dalam hadirat Tuhan. Saya begitu mendapatkan hal yang luar biasa daripada Tuhan, daripada hadiratnya yang luar biasa. Setiap kali kita melakukan pujian dan penyembahan, tahukah saudara bahwa Tuhan itu disenangkan? Mungkin hari ini keadaan kita tidak baik, mungkin keadaan hari ini kita tidak senang. Saudara, hidup itu kayak roller coaster, saya bilangnya. Hidup itu ada enak, ada tidak enaknya, selalu muter dan berbalik. Saya selalu bilang begini, setiap kehidupan selalu ada musim, ya, selalu ada seasonnya dan ada waktunya. Waktu tidak pernah bisa kembali, tapi musim selalu kembali. Saya balik saudara, waktu tidak bisa kembali, tapi musim selalu kembali. Di Indonesia ini ada 2 musim, hujan dan kemarau. Cuman 2. Dia akan selalu berputar, tapi waktu tidak pernah kembali. Kalau Anda hari ini sama saya dalam keadaan baik, itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Walaupun mungkin hidup kita mungkin kurang baik atau nggak baik, itu dilihat dari sudut pandang mana. Saya bisa bilang dalam keadaan tidak baik. Anda juga bisa bilang, oh saya dalam keadaan baik-baik aja, tidak kekurangan satu apapun. Nah, di sini adalah musimnya orang berbeda-beda. Musimnya saya, musimnya Dave, musimnya Tasya, itu bisa berbeda-beda. Dan tapi dia akan kembali, terus akan kembali. Tapi waktu tidak pernah kembali. Jadi waktu musim itu datang, misalnya Anda lagi kelimpahan, pakailah itu dengan baik. Kalau musim itu lagi kekeringan, pakailah itu dengan baik. Saudara, mengucap syukur dalam kelimpahan itu mudah. Mengucap syukur dalam kekeringan itu susah. Bisa nggak? Bisa. Bangsa Israel selalu, kalau kita ingat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia itu selalu marah-marah. Dia selalu bergumul dengan cemoohan, dengan ngamukan, dengan segala macam. Dia nggak pernah mengingat waktu dia tidak minum 3 hari 3 malam. Dia tidak pernah mengingat waktu burung gagak kirimin makanan, kasih mana ke roti. Pokoknya apa yang dia mau nggak diturutin, dia marah. Bukankah saudara dan saya bisa juga seperti itu? Saya pribadi masih manusia biasa. Kalau saya mengalami hal yang tidak baik, saya juga bisa marah. Mungkin juga saudara bisa juga begitu. Minggu lalu saya bahas tentang boleh nggak kita marah sebagai orang Kristen? Boleh. Nah, pertanyaannya adalah apakah musim itu tidak akan berputar? Saya udah bilang berputar. Mungkin kita lagi senang hari ini, besok susah. Besok senang lagi, besok susah lagi. Tapi waktunya nggak bisa mundur. Jadi waktu ngambil keputusan jangan sampai salah. Waktu ngambil keputusan salah itu nggak bisa kembali, saudara. Misalnya hari ini saya mau marah sama Dave. Keputusan saya mau marah sama Dave. Besok saya cuma bisa minta maaf. Apakah bisa terulang kembali? Bisa. Tapi mungkin ucapan saya tidak bisa saya tarik kembali. Nah, apa yang menjadi sekarang pergumulan saudara dan saya? Apakah yang masuk dalam musim saudara hari ini? Kalau musim generatifnya kita udah tahu musimnya, siapa yang masih di rumah, siapa yang masih kerja, apapun juga, corona lah, apa itu, saya nggak ngerti. Tapi musim pribadi nggak ada hubungannya sama corona. Keadaannya boleh susah, tapi keputusannya bisa berbeda. Keputusan bisa senang, keputusan bisa nggak senang. Nah, permasalahannya adalah di tangan kita. Kita mau jadi kayak seperti bangsa Israel yang selalu muluk-muluk, selalu ngomel-ngomel, selalu maunya enak terus gitu, atau gimana? Mereka juga bertobat. Mereka tidak pernah melihat waktu Musa membelah lautan. Dikejar sama tentara Mesir, dia belah lautan merah sampai ditenggelamin, tapi dia nggak lihat itu. Tetap dia marah. Kurang ini, kurang itu, kurang ini. Sama, kita juga sama seperti itu. Wajar. Tapi kita harus ngerti, itu hanya respon sesaat. Jangan sampai keterusan. Saudara, kalau misalnya kita dekat sama Tuhan kita, Sang Pencipta kita, minggu lalu saya ngomong soal anak. Anak dan bapak itu bisa ngomong. Seperti anak saya dan saya. Kalau ada kesulitan, mereka bisa ngomong sama saya. Mungkin saya belum ada jawabannya hari ini, tapi saya akan mencari tahu jawabannya untuk kemudian hari. Tapi Bapa kita di surga
pasti tahu jawabannya. Permasalahannya saya tanya, gimana hubungan saudara dengan Bapak saudara, dengan Tuhan saudara? Tadi setiap kali masuk pujian penyembahan, saya selalu merasa dekat sekali sama Tuhan saya. Saya biasa kalau muji menyembah itu saya bisa ngomong, saya bisa ngadu, saya bisa curhat sama dia. Kadang-kadang suka malah dikasih jawaban-jawaban yang melalui pujian penyembahan, mungkin dalam doa, mungkin dalam tidur. Nah, tapi kita selalu mau yang instan. Ingat saudara, waktu Yesus di bukit, dia khotbahin 5.000 orang, waktu mau pulang, murid saya bilang, Yesus apa dia nggak mau dikasih makan? Makan pakai apa? Nggak ada makanan di situ, nggak ada warung. Cuman ada anak kecil, dia bilang, ada anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Apakah Yesus bilang 5 roti itu apa 2 ikan cukup gak buat 5.000 orang? Itu murid yang nanya, cukup gak? Yesus gak bilang, kasih aja. Dia doain 5 roti 2 ikan itu, langsung murid itu kasih makan buat 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Apakah habis didoain Yesus atau muridnya melihat ikan itu menjadi 5.000, roti itu menjadi 5.000? Enggak. Tetap 5 roti dan 2 ikan. Mereka tetap bagikan. Dan mereka tahu endingnya, sisanya 12 bakul. Sama seperti di Kana. Waktu di pernikahan di Kana, ibunya Maria meminta Yesus merubah air menjadi anggur. Apakah pegawainya melihat anggur itu sudah jadi? Waktu air itu di dalam tempayan itu, udah jadi anggur baru dia bagiin? Enggak. Saya kalau jadi pelayannya juga deg-degan. Kenapa? Karena ini air yang saya cedok. Yesus bilang, bagikan. Tahu-tahu keluarnya anggur. Dia nggak ngelihat loh anggurnya. Dia cuma lakukan. Sama seperti 5 roti dan 2 ikan. Muridnya, bahkan tidak ditulis, Yesus pun merubah itu menjadi 5.000. Tidak ada. Anda boleh lihat di kejadian itu. Tidak ada. Dia cuma bilang 5 roti 2 ikan ini dia doakan dan bagikan. Saya pernah ke Israel, saya melihat tempat itu menjadi satu gereja. Sebelahnya adalah Bukit Sabda namanya, Sabda Bahagia. Nah, saya nggak bisa ngebayangin jadi seorang murid Yesus yang dikasih 5 roti 2 ikan di depan 5.000 orang, tahu-tahu saya harus kasih makan, tapi saya nggak lihat 5.000 roti atau 10.000 ikan atau 10.000 roti. Saya cuma disuruh bagiin aja. Tapi di Alkitab ditulis sisanya 12 bakul. Artinya apa saudara? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mungkin dan bahkan krisis itu diizinkan masuk kehidupan kita untuk melihat kesetiaan kita dan ketaatan kita. Saya mau ajak saudara hari ini melihat kesetiaan saudara sama ketaatan saudara waktu dalam musim-musimnya Anda. Musim di mana? Musim kelimpahan, musim kekeringan, atau musim apa? Oh, peristiwanya nggak enak. Oh, ada orang nyakitin gua. Kadang orang itu dikirim ke kehidupan kita untuk menjadi garam buat kita, menjadi lada buat kita, menjadi saya bilangnya ya garam ya, kayak di Matius. Garam itu asin saudara. Kalau kita ada luka, waktu saya kecil sama mami saya, kalau saya ada baret gitu ya, kecil, dalam gitu, mami saya bilang, kasih garam. Kalau di tengah laut, dia suruh pergi main ke laut. Betul ya, Dev? Pernah dengar begitu ya? Kasih ke laut. Kenapa? Karena garam itu mengeringkan. Tapi perih nggak? Perih. Perih banget. Coba, saudara punya luka, kasih garam, taruh sini. Pasti perih. Tapi itu menyembuhkan. Karena apa? Jadi kering. Begitu kering, kalau saya nggak salah, ini katanya malah bakterinya hilang. Betul ya? Nah, jadi sometimes Tuhan kirimin orang seperti garam. Tuhan kirimin peristiwa seperti garam. Sakit, perih, tapi menyembuhkan saudara dan saya. Hari ini, musim apa yang Anda lagi lalui? Saya dalam musim di mana saya mencoba untuk terus melayani Tuhan dan terus melayani keluarga saya. Dalam keadaan yang tidak bisa dibilang kelimpahan atau kekeringan, buat saya ucapan syukur adalah suatu patokan atau ukuran saya untuk saya bisa bilang saya dalam kelimpahan.
Karena tidak ada bahasa buat saya itu kelimpahan yang, oh ya harta saya sekian, mobil saya 10, rumah saya banyak, gini-gini. No. Buat saya, kelimpahan itu hanya bisa diukur waktu kita masih bisa mengucap syukur. Waktu kita cuma makan nasi sama sup, itu kita bisa mengucap syukur. Waktu kita bisa makan steak, juga kita bisa mengucap syukur. Apakah hari ini saudara dan saya masih bisa mengucap syukur? Ingat saudara, kalau ada peristiwa yang gak enak, sesuatu yang tidak baik, Tuhan izinkan orang-orang segala macam yang menyakiti, menjadi hal-hal yang tidak enak, anggap itu suatu garam buat saudara yang menyembuhkan. Dan ingat, kalau Tuhan suruh, gak usah lihat dulu keajaibannya. Manusia, saya pun pribadi kadang-kadang suka melihat, saya mau lihat dulu Tuhan, bener gak ini? Ingat, 5 roti 2 ikan tidak pernah menjadi 5.000. Dia cuma bilang sisanya 12 bakul, tapi membeli makan 5.000 orang. Jadi jangan pernah lihat keajaibannya dulu baru kita lakuin. Tapi kalau Tuhan suruh Anda hari ini apa, jalanin. Jangan lari dari panggilan, jangan lari dari purpose hidup saudara. Jadi berkat dimanapun saudara berada. Kalau hari ini Tuhan, gue gak punya apa-apa. Punya, Anda punya hati, Anda punya mata, punya telinga, masih normal, Anda punya. Sometimes orang butuh saudara dan saya untuk kita teman ngobrol, bisa jadi berkat. Belum tentu semuanya berkat finansial. Kalau ada berkat finansial segala macam itu bonus buat saya. Dan mungkin hari ini kita tahu musimnya kita lagi ngapain. Nah, itu yang bisa mengukur adalah saudara sendiri. Tapi saya mau tegaskan sekali lagi, ucapan syukur selalu akan membawa kita dalam kelimpahan. Karena waktu dalam ucapan syukur, Tuhan tahu kita nggak pernah ngeluh apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Seperti Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara dan selalu mendatangkan kebaikan. Nah, mari saudara, saya ajak saudara sama saya, dalam keadaan apapun, season apapun, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena ucapan syukur adalah bukti di mana kita mempercayai Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita selalu ada di pihak kita. Mari saudara, kita teruskan pujian penyembahannya, dan saya minta Dave untuk bisa menyanyikan lagu ini, dan saudara ikuti dan pejamkan mata, dan mari kita sama-sama berdoa, minta apa yang saudara mau dan minta apapun yang Anda minta di musim saudara sekarang. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari angkat tanganmu dan sama-sama bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan ajari kami terus bisa mengucap syukur dalam setiap perkara, dalam setiap musim yang boleh ada yang menghampiri dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di tempat ini, Tuhan, kiranya Engkau masuki setiap mereka yang dalam setiap musimnya yang ada dalam kehidupan mereka masing-masing, Tuhan. Hamba-Mu nggak ngerti musim apa yang mereka lagi hadapi, tapi yang hamba meminta Tuhan, bilanya Engkau berikan hikmat, juga keputusan dan respon yang bagus, Tuhan, yang baik di mata Tuhan. Setiap respon yang dia ambil, mereka ambil untuk setiap apapun dalam musimnya. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa bergantung dengan banyak orang, kami hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kami bisa mudah mungkin bilang mengucap syukur, tapi mungkin kami dalam keadaan tidak baik. Kami mungkin kelaparan, kami mungkin kesakitan, mungkin kami lagi sedih hatinya, Tuhan. Tapi biarlah ajar kami terus bisa mengucap syukur, karena kami tahu bahwa ucapan syukur adalah tanda bahwa kami bersama Tuhan. Tuhan, kiranya kuatkan setiap kaki mereka, tangan mereka, dan hikmat yang Kau berikan kepada mereka, Tuhan, untuk setiap perkara yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupannya. Hari ini, acara ini, Tuhan, bukan untuk kami, tapi untuk semua orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan, hamba-Mu berdoa, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang terbeban berat Kau berikan kelegaan, Tuhan.
hamba-Mu berdoa Tuhan, apapun yang menjadi tujuan hidup mereka, Engkau yang mengantar, Engkau yang menuntun, Engkau yang menggandeng tangannya Tuhan. Terima kasih atas hari ini Tuhan, terima kasih untuk semua yang boleh ada, yang boleh kami lakukan Tuhan. Ini hanya untuk bentuk kami untuk bisa mengucap syukur terhadap Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Biarlah pujian dan kehormatan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami silakan semua ini ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. God bless.